به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, betapa Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, betapa beruntungnya kita hadir di dalam majlis Khatmil Bukhari yang semacam ini. Tidak lain, ini adalah berkat para salaf kita, yang mana salaf kita selalu memberikan kepada kita yang terbaik buat kita. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti mereka, para salaf-salaf kita terdahulu, sebagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi menyatakan di dalam ungkapannya, fasa'adah manutah kulluha biktifahum. Kebahagiaan semuanya itu ada pada mengikuti mereka. Mengapa ikhwan rahimakumullah? Li'annahum qaum mahad fil bariyah kamahum. Karena sesungguhnya mereka adalah suatu kaum yang mana tidak ada di manusia ini seperti mereka, para salaf kita, orang-orang terdahulu kita. Dan kita ikhwan rahimakumullah duduk di majelis semacam ini berharap pandangan daripada mereka para salaf kita, bahwa kita masih mengikuti mereka, bahwa kita duduk di dalam majelis-majelis mereka, berharap insya-Allah kita akan bersama mereka kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengingatkan kepada kita di dalam nasihatnya bahwa sungguh Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, As-Sunnah sudah mengingatkan kepada kita, para ulama sudah banyak memberikan nasihatnya kepada kita. Tetapi sesungguhnya hati ini tampaknya keras, hati ini tidak terpengaruh dengan apa yang kita dengarkan dari berbagai macam nasihat tersebut. Sebab apa? Kata beliau, sebab ada arran yang ada di dalam hati seseorang. Tentunya ikhwan rahimakumullah, hal itu membuat seseorang tidak terpengaruh dengan nasihat-nasihat, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, kita tidak merasakan adanya kelezatan dalam ibadah kita. Kita tidak merasakan kelezatan di dalam salat kita. Ketika kita mengaji, kita tidak merasakan daripada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, hati akan baik. Hati ini kalau baik, maka bisa hadir hati kita di dalam salat kita, di dalam ibadah-ibadah kita.
Sebabnya apa itu semuanya? Tidak lain sebabnya adanya maksiat yang kita kerjakan, sehingga membuat hari-hari berlalu tanpa adanya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita, menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, Al Habib Ali mengatakan, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab pintu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertutup. Ikhwani rahimakumullah, ingat-ingatlah hak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan hak pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita atas apa yang kita terima dari berbagai macam nikmat. Maka Al-Habib Ali Al-Habsyi mengingatkan, seorang pemuda hendaknya sibuk dengan ilmu. Seorang pemuda sibuknya apa? Dia waktunya dia gunakan untuk hadir majelis-majelis ilmu. Datangi para ulama, ambil keberkahan daripada mereka. Sedangkan orang-orang yang sudah dewasa, maka hendaknya sibuk dengan amalnya, sibuk dengan mihrabnya. Apalagi orang-orang yang sudah tua, maka hendaknya sibuk dengan berzikir kepada Allah, sibuk dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang sudah mencapai usianya 40 tahun, mencapai usianya 50 tahun, mencapai usianya 60 tahun, masih tunggu apa lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tunggu datangnya malaikat maut kepada kita, sedangkan kita masih dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwan rahimakumullah, beliau mengingatkan, bila kita dengar ada suatu amalan yang di situ ada pahala besar, maka hendaknya kita kerjakan daripada nasihat-nasihat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sudah dianjurkan kepada kita untuk mengerjakannya, dan sesuatu yang buruk sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukannya. Maka ikhwan rahimakumullah, kebaikan semuanya, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, dalam ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang mukmin 1 derajat, sedangkan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan rahimakumullah, senangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan bagi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menebarkan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, kalian ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan diri kalian sebagai panutan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga menjadi orang yang kemudian dipandang dengan ilmunya, dipandang dengan amalnya, dipandang dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak apabila melihat ayahnya hadir dalam majlis ilmu, duduk di masjid-masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di mihrab, maka tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi anaknya untuk tidak meniru daripada ayahnya. Lihat ayahnya salat, lihat ayahnya ibadah, lihat ayahnya hadir dalam majelis ilmu, pasti anak akan mengikuti ayahnya untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu dan berada pula di dalam mihrab-mihrabnya. Tetapi kalau ayahnya menyia-nyiakan dirinya, tidak ada di mihrab, tidak ada di majelis ilmu, maka tidak salah apabila anaknya juga terabaikan.
tidak ada di dalam majelis ilmunya, dan tidak pula di mihrab-mihrabnya. Itu semuanya sebab apa? Sebab kita sebagai orang tua melalaikan pendidikan terhadap anak-anak kita. Itu sebabnya kita sibuk dengan dunia kita, tapi kita kemudian tidak memperhatikan bagaimana anak-anak kita untuk kita didik sebagaimana para salaf mendidik anak-anak mereka. Maka ikhwan rahimakumullah, lihat apa yang ada di dalam kitab Al-Mashra' Ar-Rawi. Para salaf kita, mereka apa? Manaqib mereka. Manaqib mereka dididik oleh ayahnya, dididik oleh kakeknya, dididik oleh pamannya. Semacam itu ikhwan rahimakumullah. Lihat ayahnya adalah ulama, lihat kakeknya ulama, lihat pamannya ulama. Bagaimana anak tidak menjadi ulama seperti mereka para orang-orang terdahulu. Tapi ikhwan rahimakumullah, kalau ayahnya sibuk dengan dunianya, kakeknya sibuk dengan dunianya, pamannya sibuk dengan dunianya, jangan salahkan kalau anak-anak kita sibuk pula dengan dunia kita, ikhwan rahimakumullah. Maka beliau Al-Habib Ali menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik salaf kita yang paling agung. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salaf selalu kemudian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapak kaki mereka selalu kemudian melangkah pada tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyimpang sedikit pun dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik salaf adalah mereka, ikhwan rahimakumullah, para salaf-salaf kita. Beliau Al-Habib Ali mengingatkan kepada kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa beruntungnya mereka. Mereka dapat kemuliaan yang tidak didapat oleh orang-orang lainnya. Mengapa ikhwan rahimakumullah? Karena sesungguhnya para sahabat salat di belakang siapa, ikhwan rahimakumullah? Sahabat kemudian makan bersama dengan siapa, ikhwan rahimakumullah? Sahabat jihad bersama dengan siapa, ikhwan rahimakumullah? Tidak lain bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kemuliaan yang besar didapat oleh mereka. Ikhwan rahimakumullah, kita di dalam majlis ini, di zawiyah ini, sudah berapa puluh kali kita khatamkan Al-Bukhari. Sudah berapa puluh kali kita khatamkan Al-Bukhari. Zawiyah ini sebagai saksi daripada kemuliaan para salaf kita. Orang-orang yang selalu kemudian menata diri mereka sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bahas di dalam kitab Sahih Bukhari? Yang kita bahas dalam Sahih Bukhari semuanya tentang satu nama, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Satu nama itu saja. Dibahas bagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i dalam ungkapannya, ma'atallahu nabiyyan syai'an illa wa a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa khairum. Tidak ada seorang nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pemberian kecuali Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang lebih baik daripada itu semua. Nabi Isa alaihi salam dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batang pohon kurma menangis merintih ketika ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan batang pohon kurma adalah lebih mengherankan daripada menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Musa alaihi salam dapat membelah lautan. Rasul sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Nabi Musa alaihi salam
dapat mengeluarkan air dari batuan, tapi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya dan berjumpa kepadanya. Nabi Musa alaihi salam ketika mengatakan Rabbi arini andur ilaik, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala lan tarani. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dikisahkan di dalam Al-Qur'an, ma zaqal basaru wa ma tagha. Sungguh pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpang. Pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melampaui batas. Seorang ulama mengatakan lau qaranta lafzata lan tarani bima zaqal basaru wa anta ma'ana. Kalau engkau perbandingkan antara firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, lan tarani, engkau tidak bisa melihat aku, dengan apa yang Allah firmankan di dalam ayat ma zaqal basaru wa ma tagha, maka engkau akan dapati fa Musa kharra maghsyiyan alaihi wa Ahmadu lam yakun liyazigha bihna. Engkau akan dapati Nabi Musa alaihi salam jatuh tersungkur dalam keadaan pingsan, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sadarnya, berakal. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat Sidratul Muntaha. Penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyimpang. Penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melampaui batas. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada malaikat Jibril. Karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki burak, maka malaikat Jibril alaihi salam memegang tali kekang daripada burak tersebut menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ulama Syekh Abdullah Asy-Syabrawi di dalam ungkapannya, beliau kemudian ditanya oleh para orang-orang di sekitarnya, Syekh daripada Al-Azhar, mengapa engkau cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi engkau tidak banyak memuji daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau Syekh Abdullah Asy-Syabrawi di dalam qasidah, di dalam syairnya menyatakan, qala li qailun mali araka tahwa al-taha wa tartajihim. Orang-orang mengatakan kepada saya, kenapa engkau ini cinta kepada keluarga Nabi, mengharapkan mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana haqqan alaika tunfiqal umra madhan fihim wa fiman yuwalihim. Seharusnya engkau infakkan umur kamu dalam memuji mereka, ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu madza aqulu wal qaunu turran yastamidul anwara min aydihim. Ana la astati'u madha qaumin kana Jibrilu khadiman li abihim. Saya enggak bisa puji suatu kaum yang mana malaikat Jibril alaihi salam menjadi pelayan bagi ayah mereka. Malaikat Jibril, pimpinan daripada semua para malaikat, memegang tali kekang buraknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke tempat tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah saat-saat semacam ini seorang teman meninggalkan temannya? Temani aku. Ini saat suatu hal yang besar aku hadapi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril pun mengatakan, ya Rasulullah, aku kalau melangkah satu langkah saja, maka aku akan terbang. Sedangkan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk, pasti engkau akan bisa menembus daripada tempat ini. Masuklah Rasul sallallahu alaihi wasallam, didengar dari suluan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, taqaddam ya Muhammad fa anta ala bisati unsillahi rabbil alamin. Masuklah wahai Muhammad,
engkau berada dalam bentangan karunia Allah Subhanahu wa taala. Engkau berada dalam bentangan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wa rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Wa mimbari alal haud." Antara kuburku dengan mimbarku ada taman-taman surga. Wa mimbari alal haud, dan mimbarku berada di atas telaga. Kita biasanya sibuk dengan raudhah. Orang merasa mendapatkan kemuliaan sudah bisa berada di raudhah. Wa rahimakumullah. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mimbari alal haud." Mimbarku berada di atas telaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya masuk di taman-taman surga. Lalu kubur Nabi apa kalau tidak al-jannah? Ikhwan rahimakumullah. Al-jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepada aku maka masuk ke dalam surga. Ikhwan rahimakumullah, kita berharap untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita hanya itu saja, karena cukup kita mendapat kemuliaan kalau kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.